Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Wahyu Ningrum. You can call me Indah or Wahyu or Ningrum. Name 6, I will describe to modul 4. Saya akan menjelaskan modul yang keempat bahasa Inggris, yaitu telling time and telephone communication, yaitu berlatih berkomunikasi bahasa Inggris melalui telepon. Di sini membahas tentang bagaimana menanyakan dan mengungkapkan waktu. Lalu bagaimana menanyakan dan mengungkapkan hari, tanggal, bulan, tahun, and season atau musim. And then after learning this, you are expected. Setelah mempelajari ini, Anda diharapkan dapat yang pertama ask time, menanyakan waktu. Selanjutnya determine about amount of time, menanyakan jumlah waktu. And then ask day, month, year, and season, menanyakan hari, bulan, tahun, dan musim. Describe the activity being carried out, menjelaskan aktivitas yang sedang dikerjakan. Lalu telling the time in minutes and hour, menanyakan waktu berupa waktu dan hari di bahasa Inggris. The first is numbers, atau nomor or angka. Dalam bahasa Inggris, number yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, 12, 13, 14, 15, 16, and other. And then untuk menjawab pertanyaan, to answer the question of time, you must be able to express time or declare time. Untuk menjawab pertanyaan tentang waktu, maka Anda harus dapat mengungkapkan waktu or menyatakan waktu. Dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan waktu dilakukan dengan kata if, baik itu berupa jam, tanggal, maupun hari. Artinya, jika Anda menyatakan waktu, tanggal, maupun hari dalam bentuk pertanyaan, selalu diawali dengan if. And then sekarang contoh mengidentifikasikan kosakata untuk menyatakan waktu, seperti minutes sama dengan menit, what time, jam berapa, a quarter, seperempat, to, kurang, time, waktu, half, setengah, pas, lebih, proportion, at, use before adverb of time. At digunakan sebelum keterangan waktu. On, use the describe
before of the day digunakan sebelum keterangan hari. Lalu in use before adverb of month and year digunakan sebelum keterangan bulan dan tahun. And then to the secondly, identify period of time in days, months, years, and season. Pada unit ini, Anda akan diajak untuk belajar berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang berkaitan dengan menanyakan waktu, seperti hari, bulan, dan tahun, musim. Tujuannya supaya Anda bisa menanyakan hari, menanyakan bulan, menanyakan tahun, menanyakan musim. Asking the and stating and the day in English, untuk menanyakan dan menyatakan hari dalam bahasa Inggris. Contohnya it is Sunday, it is Monday, it is Tuesday, it is Wednesday, it is Thursday, it is Friday, it is Saturday. To question how to say Sunday, bagaimana untuk menanyakan day, dengan dua cara, dengan pertanyaan what is day and what day. Hari apa yang nanti akan diikuti dengan dengan vocab today, tomorrow, yesterday, and waktu kegiatan yang dimaksud. Dan menanyakan dan menyatakan tanggal, bulan, dan tahun. Menanyakan question, asking and stating the tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menanyakan tanggal sendiri berbeda dengan angka. Jika angka itu bahasa angka 1 itu 1, kalau di tanggal 1 itu first, second, third, fourth, fifth, sixth. And nama bulan January, February, March, April, May, June, July, June, September, October, November, and December. And then cara untuk menanyakan hari ulang tahunmu, ulang tahun Anda, misal dengan kalimat what date is your birthday, what date did you see her for the first time, what date do you celebrate your birthday. And then menanyakan dan menyatakan bulan. Untuk to stating month, we can dimulai dengan kata what month, what, apa nama bulan, and stating years, menyatakan tahun menggunakan kalimat what year. Untuk menanyakan tahun. Dan untuk menanyakan dan menyatakan musim dan cuaca bisa menggunakan kalimat how is the weather today.
salah satu untuk menanyakan keadaan cuaca, baik seperti vocabulary tentang musim, tentang musim itu season, cold, rainy, foggy, winter, sunny, cloudy, snowy, hot, cool, windy. For a season, example contoh untuk menanyakan keadaan cuaca yaitu what is the weather like, what is the weather like today, what is the weather like in your town now, what is the weather like this afternoon, how is the weather today, how is weather in your town, how is the weather this afternoon. Then to stating musim. Kemudian untuk menyatakan keadaan cuaca atau musim yaitu menggunakan it. Contoh, it is cold today, it is going to rain. Then telling activities in relation with the time, present continuous tense, present perfect, and present perfect continuous tense. Di sini Anda akan belajar tentang menanyakan dan mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan. Tujuannya agar Anda dapat menjelaskan aktivitas yang sedang Anda kerjakan sehubungan dengan waktu. The present continuous tense adalah salah satu pola kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan. Biasanya menggunakan sentence, kata yang menggunakan keterangan waktu, now, right now, at this moment, at present, this week, this month. Jika menggunakan dalam bentuk present, menggunakan kata kerja, biasanya menggunakan kata kerja see, hear, smell, taste, feel, or menggunakan verb yang bermakna permanen seperti believe, doubt, forget, imagine, know, remember, understand, desire, forgive, hate, love, want, and wish. Menggunakan di present continuous tense menggunakan subjek Dewi Ayu dengan to be is Amar. Itu jika berbentuk yang sedang dibicarakan. Jika kalimat itu dalam bentuk negatif, menggunakan subjek Dewi Ayu she he dengan to be am not, are not, or is not. Jika berbentuk kalimat tanya, to be-nya tetap Dewi Ayu she he dan to be-nya is Amar. And then the present perfect tense yaitu ekspresi yang menggambarkan tindakan yang dimulai di masa lampau dengan berkaitan di waktu yang sekarang. Keterangan waktu yang dipakai adalah since January, for an hour, up to now. Tindakan yang telah dilakukan pada waktu yang tidak tertentu, unspecific time, di waktu lampau dan dirasakan hasilnya. Biasanya tidak menggunakan keterangan waktu, akan tetapi keterangannya seperti already, yet, lately, just, recently, yang tidak menunjukkan waktu tertentu.
and then the present perfect continuous. This is kegiatan yang dilakukan di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Perbedaannya bahwa lebih menekankan pada kontinuitas kegiatan. Maka dari itu kalimat tensesnya itu subject plus has or have plus been verb ing. Contoh, I have been studying English for 2 months dengan subjek I have or has been dengan verb ing-nya studying, objeknya English, and time-nya keterangan waktunya for 2 months. Itu dengan bentuk positif. Dengan bentuk yang negatif, contohnya I have not been studying English for 2 months. Dengan subjek I have not been, verb ing-nya studying, subjeknya English, time-nya for 2 months. Jika dia berbentuk pertanyaan, yaitu subject plus have or has been plus verb ing plus object plus time. Example, have I been studying English for 2 months? And then telepon communication, di sini Anda akan belajar berkomunikasi melalui telepon dengan tujuan kegiatan belajar ini adalah Anda mampu menanyakan seseorang melalui media telepon, dan selain bertanya, Anda juga diharapkan dapat menjawab telepon yang masuk, membuat pesan singkat lewat telepon, dan menulis paragraf. How to make a telephone call? Bagaimana untuk memakai telepon? Contoh percakapannya dengan teacher and bookseller. Hello, bookseller said, hello, Gramedia bookstore. Teacher answered, I would like to buy some books. Bookseller said, yes. What books do you want? Di situ seorang guru menelepon penjual buku untuk membeli sebuah buku. Contoh, cara melakukan pemanggilan lewat telepon. Cara pertama, dengan menyebut nomor telepon yang dituju. Misal Hermawan, hello, is that 55 hello, is that 55 787. Dengan menyebut nama instansi yang dituju, misalkan is that education department, is that the post office, and is that the police station. Untuk menjawab, contohnya, yes, that's right. Yes, may I help you? Who is speaking? No, I'm sorry, she or he is absent. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Wahyuningrum. And then name 857000699. I will tell about story free topic. Di sini saya akan menceritakan cerita bebas, yaitu saya mengambil judul
I will explain how to make simple creamy coffee milk. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat kopi susu krim yang simple. Teman-teman bisa menyiapkan bahannya dengan ingredients 1 teaspoon of coffee powder, 1 sendok teh kopi bubuk, 1,5 teaspoon of full cream milk, 1,5 sendok susu kental manis. You can skip this. Teman-teman bisa menyekip atau teman-teman bisa menyekip melewati kalau teman-teman nggak suka manis. Kalau teman-teman suka manis boleh dilebihkan. And setengah teaspoon of sugar, setengah sendok teh gula. Kalau teman-teman nggak suka manis boleh dikurangi dan boleh ditambahin. A cup of water, secangkir air. And then utensils, alatnya. Teman-teman bisa menyiapkan alat seperti a teaspoon, a cup, or panci untuk memanaskan air. Tapi kalau teman-teman ada di termos yang sudah direbus terlebih dahulu dan masih dalam keadaan panas, boleh menggunakan itu saja. And steps, langkah-langkahnya, cara membuatnya. Firstly, take the coffee powder, sugar, and full cream milk in the cup. Pertama, teman-teman masukkan kopi bubuknya, gula, dan susu kental manis ke dalam cangkir. And then secondly, whisk the mixture rigorously by using the spoon until its color becomes light brown. Kedua, teman-teman aduk campuran dengan teliti menggunakan sendok hingga warnanya berubah menjadi coklat yang cerah. Teman-teman tahu ya, coklat cerah seperti kayak coklat susu krim. Thirdly, yang ketiga, heat a cup water in pan and wait until it's boiled. Ketiga, teman-teman silahkan panaskan secangkir air dalam panci dan tunggu sampai mendidih. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau teman-teman sudah merebus dan menyimpannya di dalam termos, boleh memakai itu. Cuman sepertinya lebih puas, lebih enak lagi kalau dalam keadaan air yang baru saja mendidih. After that, pour the boiled water into the cup that has the mixture of a coffee cream in. Setelah itu, tuangkan air mendidih ke dalam gelas yang berisi campuran krim kopi dan susu di dalamnya. Then stir it well by the spoon. Lalu teman-teman aduk merata menggunakan sendok. The last, once done, a cup of hot coffee milk is ready to be served. Setelah selesai secangkir kopi susu bisa langsung disajikan. Gimana teman-teman, mudah kan membuatnya? Daripada kita membeli, lebih baik kita membuat sendiri karena memang ada kelebihannya dari segi kesehatan, uang. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.